Bawang Ngeri episode 1. Tersesat di Pine Barrens, pertemuan trio remaja dengan setan Jersey. Di jantung Pine Barrens di New Jersey, tempat pepohonan tumbuh lebat dan kusut, dan bayangan tampak membentang selamanya, terdapat legenda yang setua daratan itu sendiri. Ini adalah kisah yang dibisikkan di antara penduduk setempat dan diwariskan dari generasi ke generasi, sebuah kisah ketakutan dan daya tarik. Itu adalah legenda setan Jersey. Kisah ini dimulai pada awal abad ke-18, masa ketika Pine Barrens masih berupa hutan belantara luas dan liar yang penuh misteri dan bahaya. Dikatakan bahwa seorang wanita bernama Mother Leeds yang tinggal di desa terpencil Leeds Point mendapati dirinya sedang mengandung anak ke-13-nya. Frustrasi dan kelelahan, dia berteriak putus asa, mengutuk anak yang belum lahir dan berharap bayi itu terlahir sebagai iblis. Ceritanya, pada malam badai tahun 1735, Bunda Leeds melahirkan, dikelilingi oleh keluarga dan tetangganya. Namun ketika anak tersebut keluar dari rahim, menjadi jelas bahwa ini bukanlah kelahiran biasa. Tangisan bayi itu bergema sepanjang malam, sangat keras dan menusuk, sementara tubuh mungilnya berkerut dan berubah menjadi bentuk yang aneh. Ia menumbuhkan sayap seperti sayap kelelawar, kuku seperti kuda, dan ekor bercabang yang menyerang dengan amarah. Karena ketakutan, keluarga dan orang-orang yang melihatnya menyaksikan dengan ngeri saat makhluk itu menerobos ruangan, matanya menyala-nyala dengan cahaya dunia lain. Lalu, dengan suara pekikan yang memekakkan telinga, ia terbang ke atas cerobong asap dan keluar menuju malam yang berangin kencang, menghilang ke dalam kegelapan Pine Barrens. Sejak saat itu, legenda iblis Jersey lahir. Kisah-kisah tentang hewan tersebut yang berkeliaran di malam hari menyebar seperti api, menimbulkan ketakutan di hati semua orang yang mendengarnya. Beberapa orang mengaku telah melihat makhluk itu dengan mata kepala sendiri, dan menggambarkannya sebagai makhluk mengerikan dengan mata merah menyala dan sayap kasar. Yang lain berbicara tentang tangisannya yang menakutkan, yang bergema di hutan seperti ratapan orang-orang terkutuk. Seiring berlalunya waktu, legenda setan Jersey semakin kuat, semakin mendarah daging dalam cerita rakyat Pine Barrens. Penampakan dan pertemuan yang tak terhitung jumlahnya dilaporkan, masing-masing menambah mistik dan teror makhluk tersebut. Namun terlepas dari ketakutan yang ditimbulkannya, ada orang-orang yang tertarik pada misteri setan Jersey. Para petualang dan pencari sensasi berbondong-bondong ke Pine Barrens untuk mencari makhluk legendaris tersebut, berharap dapat melihat sekilas setan terkenal yang menghantui hutan. Di antara mereka ada sekelompok remaja dari kota-kota terdekat yang disatukan oleh ketertarikan mereka terhadap hal-hal gaib. Alex, seorang pemuda pemberani dan suka berpetualang yang menyukai legenda urban, adalah pemimpin kelompok tersebut. Dia telah mendengar cerita tentang setan Jersey sejak dia masih kecil, dan sekarang, sebagai remaja, dia bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik legenda tersebut. Sarah, sahabat Alex sejak kecil, lebih berhati-hati namun tak kalah penasaran dengan misteri Pine Barrens. Dengan kecerdasannya yang cepat dan pikiran yang tajam, dia selalu siap untuk bergabung dengan Alex dalam petualangannya, meskipun itu berarti menghadapi ketakutan terdalam mereka. Emma, anggota terbaru grup, adalah seorang gadis pendiam dan pendiam yang memiliki ketertarikan pada hal-hal gaib. Dia baru saja pindah ke daerah tersebut dan sangat ingin menjelajahi misteri rumah barunya. Bersama-sama, ketiga sahabat itu menghabiskan hari-hari musim panas mereka dengan mendaki melalui hutan lebat di Pine Barrens, mencari tanda-tanda makhluk sulit ditangkap yang bersembunyi di dalamnya. Mereka meneliti buku-buku dan artikel-artikel lama, mengumpulkan petunjuk dan cerita dalam pencarian mereka akan kebenaran. Suatu malam musim panas yang hangat, saat matahari terbenam di bawah cakrawala dan hutan menjadi gelap dan sunyi, ketiganya berkumpul di sekitar api unggun yang berderak jauh di jantung Pine Barrens. Nyala api menimbulkan bayangan di wajah mereka saat mereka berbagi cerita tentang setan Jersey dan legenda lokal lainnya. Tahukah kamu bahwa beberapa orang percaya bahwa setan Jersey sebenarnya adalah anak terkutuk dari Ibu Leeds? Alex berkata, matanya berbinar karena kegembiraan. Sarah mengangguk, ekspresinya berpikir, aku juga pernah mendengarnya. Itu pemikiran yang menyeramkan, bukan? Memikirkan hal seperti itu benar-benar ada. Emma menggigil,
menarik jaketnya lebih erat ke sekelilingnya. Apakah menurutmu itu benar? Apakah menurutmu iblis Jersey ada di luar sana, di suatu tempat di hutan ini? Alex mengangkat bahu, melemparkan batang kayu lagi ke api. Siapa yang tahu? Tapi bukankah menakjubkan jika kita bisa mengetahuinya sendiri? Bayangkan menjadi orang yang mengungkap kebenaran di balik legenda tersebut. Gagasan itu menggantung di udara, menggoda sekaligus menakutkan. Untuk sesaat, ketiga sahabat itu terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Kemudian, dengan pandangan sekilas, mereka membuat kesepakatan diam-diam. Mereka akan berangkat ke hutan besok, mencari iblis Jersey. Saat api berderak dan meletus, memancarkan cahaya hangat di atas lapangan, mereka membuat rencana untuk petualangan mereka. Hati mereka dipenuhi dengan antisipasi dan sedikit rasa gentar. Tanpa mereka sadari, pencarian mereka akan kebenaran akan membawa mereka ke dalam mimpi buruk yang melampaui imajinasi terliar mereka, sebuah mimpi buruk yang mungkin tidak akan pernah bisa mereka hindari. Keesokan paginya fajar menyingsing dan cerah, langit berwarna biru cemerlang di atas pepohonannya menjulang tinggi di Pine Barrens. Kegembiraan bergemuruh di udara saat Alex, Sarah, dan Emma mengumpulkan perbekalan mereka dan bersiap untuk petualangan mereka ke dalam hutan. Kita harus bersiap untuk apapun, kata Alex, suaranya penuh tekad. The Pine Barrens bisa berbahaya, terutama jika Jersey Devil ada di luar sana. Sarah mengangguk setuju, memeriksa tali ranselnya. Kita harus memastikan kita memiliki cukup makanan dan air, dan mungkin persediaan darurat untuk berjaga-jaga. Emma memandang dengan gugup ke arah hutan lebat yang mengelilingi mereka. Jantungnya berdebar-debar karena bercampur antara kegembiraan dan ketakutan. Apa menurutmu kita akan menemukan sesuatu di luar sana? Alex menyeringai padanya, matanya berbinar karena kegembiraan. Kamu tidak akan pernah tahu sampai kamu mencobanya, kan? Selain itu, meskipun kita tidak menemukan Jersey Devil, kita masih memiliki petualangan. Dengan barang bawaan mereka yang penuh dan semangat yang tinggi, ketiga sahabat itu berangkat ke dalam hutan, mengikuti jalan sempit yang melewati semak-semak lebat. Saat mereka berjalan, hutan di sekitar mereka tampak hidup, gemerisik dedaunan dan kicauan burung memenuhi udara. Sinar matahari disaring melalui kanopi di atas, menghiasi lantai hutan dengan bercak cahaya keemasan. Terlepas dari keindahan lingkungan mereka, ada ketegangan yang tersembunyi di udara. Perasaan tidak nyaman yang masih ada di bawah permukaan. Pine Barrens dikenal karena medannya yang terjal dan cuaca yang tidak dapat diprediksi, dan kemungkinan bertemu dengan Jersey Devil hanya menambah perasaan bahaya. Namun Alex, Sarah, dan Emma terus maju. Keingintahuan mereka mendorong mereka maju ke hal yang tidak diketahui. Berjam-jam berlalu saat mereka berjalan lebih jauh ke jantung Pine Barrens. Jalan setapak berkelok-kelok melewati pepohonan lebat dan semak belukar. Sepanjang perjalanan, mereka berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan dan suara hutan, mengagumi keindahan lingkungan sekitar. Tempat ini luar biasa, desah Sarah, matanya membelalak takjub saat dia menatap pepohonannya menjulang tinggi di atas. Alex menyeringai, perasaan gembira menjalari dirinya saat dia mengamati hamparan luas hutan belantara di sekitar mereka. Rasanya seperti melangkah ke dunia lain, bukan? Aku mengerti kenapa orang-orang percaya bahwa iblis Jersey menyebut tempat ini sebagai rumahnya. Emma mengangguk, pandangannya tertuju pada sepetak semak belukar yang lebat. Saya hanya berharap kita siap menghadapi apapun yang mungkin kita temukan di sini. Saat mereka melanjutkan perjalanan, hutan menjadi semakin gelap dan lebat. Pepohonan menjulang di atas kepala seperti penjaga yang diam. Udara dipenuhi aroma pinus dan tanah lembab, dan firasat buruk menyelimuti kelompok itu seperti selimut tebal. Tiba-tiba, Alex membeku, indranya kesemutan karena kesadaran yang tiba-tiba. Dia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar yang lain berhenti. Apa itu? Sarah berbisik, suaranya nyaris tak terdengar di tengah gemerisik dedaunan. Alex mengerutkan kening, matanya mengamati pepohonan di sekitar mereka. Kukira aku mendengar sesuatu, seperti suara gemerisik di semak-semak. Napas Emma tercekat di tenggorokan saat dia mendengarkan, jantungnya berdebar kencang karena campuran rasa takut dan kegembiraan.
Apakah menurutmu itu mungkin? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, geraman pelan bergema di seluruh hutan, membuat mereka merinding. Ketiga sahabat itu bertukar pandang dengan gugup, jantung mereka berdebar kencang saat mencoba memahami suara tersebut. Bisa jadi apa saja, kata Alex. Suaranya mantap meski rasa panik meningkat di dadanya. Mari kita tetap tenang dan terus bergerak. Dengan langkah hati-hati, mereka melanjutkan perjalanan. Indra mereka sangat waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Namun saat mereka melewati tikungan jalan setapak, mereka tiba-tiba berhenti, terhenti karena pemandangan di depan mereka. Sebuah lapangan terbuka terbentang di depan mereka, bermandikan cahaya matahari dan dipenuhi kicauan burung. Tapi yang menarik perhatian mereka adalah apa yang ada di tengah lapangan terbuka, sesosok bayangan besar yang membungkuk di atas sesuatu di lantai hutan. Sarah tersentak, matanya membelalak ngeri saat mengenali makhluk di hadapan mereka. Itu iblis Jersey. Benar saja, di sana, hanya beberapa meter jauhnya, berdiri makhluk terkenal itu. Sayapnya yang gelap dan kasar terbentang lebar, menimbulkan bayangan panjang di atas tanah. Matanya berkilau dengan cahaya dunia lain saat ia merobek sesuatu di lantai hutan dengan cakarnya yang tajam. Jantung Alex berdebar kencang saat dia melihat makhluk itu. Pikirannya berpacu dengan campuran rasa takut dan terpesona. Inilah saatnya, saat yang mereka tunggu-tunggu, kesempatan untuk melihat Jersey Devil yang legendaris dengan mata kepala sendiri. Namun bahkan saat dia melihatnya, perasaan tidak nyaman menyelimuti dirinya seperti awan gelap. Sesuatu pada makhluk itu tampak aneh, gerakannya tersentak-sentak dan tidak wajar, seolah-olah ia berada dalam cengkeraman suatu kekuatan yang tak terlihat. Kita harus pergi, bisik Emma, suaranya bergetar ketakutan. Kita seharusnya tidak berada di sini. Alex ragu-ragu, terpecah antara keinginannya untuk tetap tinggal dan nalurinya untuk melarikan diri. Tapi sebelum dia bisa mengambil keputusan, iblis Jersey tiba-tiba membeku, kepalanya terangkat seolah merasakan kehadiran mereka. Dalam sekejap, mata makhluk itu terpaku pada mata mereka. Tatapannya menembus bayangan dengan intensitas yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Berlari. Alex berteriak, suaranya penuh dengan desakan saat dia meraih tangan Sarah dan Emma dan menarik mereka menjauh dari lapangan. Bersama-sama, mereka berlari melewati hutan, jantung mereka berdebar kencang saat mereka berlomba untuk menjaga jarak sejauh mungkin antara mereka dan makhluk itu. Di belakang mereka bisa mendengar suara langkah kaki yang berat dan kepakan sayap, yang semakin lama semakin keras. Kita perlu mencari tempat untuk bersembunyi, Sarah terkesiap, napasnya tersengal-sengal. Alex mengangguk, pikirannya berpacu saat dia mengamati hutan untuk mencari tanda-tanda perlindungan. Dan kemudian, tepat di depannya, dia melihatnya, sebuah gua kecil yang terletak di sisi tebing berbatu. Di sana, teriaknya, suaranya nyaris tak terdengar di tengah degup jantungnya. Dengan tekad baru, mereka berlari menuju gua, langkah kaki mereka bergema di lantai hutan saat mereka berlari. Saat mereka mencapai mulut gua, mereka terjun ke dalam, terengah-engah dan terengah-engah saat mereka terjatuh ke tanah berbatu. Untuk sesaat, mereka berbaring diam, suara nafas mereka yang tidak teratur memenuhi udara. Lalu, perlahan, Alex duduk, matanya mengamati kegelapan untuk mencari tanda-tanda pengejaran. Namun hutan itu sunyi, hanya ada gemerisik dedaunan dan kicauan burung di kejauhan. Kami kehilangannya, bisik Emma, suaranya bernada tidak percaya. Alex mengangguk, rasa lega membanjiri dirinya. Ya, kurasa memang begitu. Namun bahkan ketika dia berbicara, keraguan yang mengganggu muncul di benaknya. Jersey Devil masih ada di luar sana, bersembunyi di balik bayang-bayang Pine Barrens, menunggu korban berikutnya. Dan saat mereka berkumpul bersama dalam kegelapan gua, Alex tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa pertemuan mereka dengan makhluk legendaris itu masih jauh dari selesai. Di dalam gua yang remang-remang, Alex, Sarah, dan Emma berkumpul bersama. Jantung mereka masih berdebar kencang karena pertemuan mereka dengan iblis Jersey. Kenangan akan tatapan tajam makhluk itu masih melekat di benak mereka, membayangi tempat perlindungan yang baru mereka temukan.
Kita tidak bisa tinggal di sini, bisik Sarah, suaranya penuh dengan desakan. Benda itu bisa menemukan kita kapan saja. Alex mengangguk, pikirannya berpacu dengan pikiran untuk melarikan diri. Gua itu menawarkan keamanan sementara, tapi mereka tahu mereka tidak bisa berlama-lama. Kita harus terus bergerak, dia menyetujui, suaranya diwarnai dengan tekad. Kita harus mencari jalan keluar dari hutan ini. Emma melirik ke arah mulut gua dengan gugup, matanya membelalak ketakutan. Tetapi kemana kita harus pergi? Bagaimana kita tahu bahwa tempat itu aman? Alex ragu-ragu sejenak, pikirannya mencari solusi. Kemudian, sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya. Kita perlu menemukan pos penjaga hutan, katanya, suaranya tegas dan penuh tekad. Ini kesempatan terbaik kita untuk mendapatkan bantuan. Mata Sarah bersinar penuh harapan. Itu ide yang bagus. Jika ada yang bisa membantu kita, itu adalah penjaga hutan. Dengan rencana yang sudah ada, mereka mengumpulkan barang-barang mereka dan bersiap untuk meninggalkan gua yang aman. Namun saat mereka melangkah keluar menuju cahaya senja yang mulai memudar, perasaan tidak nyaman menyelimuti mereka seperti kabut tebal. Hutan kini tampak lebih gelap, bayangannya lebih dalam dan menyeramkan. Setiap gemerisik dedaunan, setiap hentakan ranting, membuat mereka merinding. Dengan langkah hati-hati, mereka berkelana ke dalam hutan. Indera mereka sangat waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Udara dipenuhi aroma pinus dan tanah lembab, dan firasat buruk menggantung di udara. Saat mereka berjalan melewati hutan, matahari terbenam di bawah cakrawala, menimbulkan bayangan panjang di sepanjang jalan mereka. Kegelapan sepertinya menelan mereka seluruhnya, mengaburkan sekeliling mereka dan mengisi mereka dengan rasa takut yang semakin besar. Namun mereka terus melanjutkan perjalanan, didorong oleh harapan untuk mencapai tempat aman sebelum terlambat. Tiba-tiba, sebuah suara memecah kesunyian hutan, geraman pelan dan parau yang membuat mereka merinding. Mereka membeku, jantung mereka berdebar kencang saat mereka berusaha mendengarkan tanda-tanda gerakan. Kemudian, dari kegelapan di depan, terdengar suara langkah kaki yang berat, semakin mendekat setiap saat. Itu akan datang, bisik Sarah, suaranya dipenuhi rasa takut. Pikiran Alex berpacu ketika dia mencoba membuat rencana. Mereka terjebak, tidak ada tempat untuk lari dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dan kemudian, saat keputusasaan mengancam akan menguasai dirinya, dia melihatnya, sebuah jalan sempit yang mengarah lebih jauh ke dalam hutan. Di sana, teriaknya sambil menunjuk ke arah jalan setapak. Kita harus pergi ke sana. Dengan tekad baru, mereka berlari menuju jalan setapak. Langkah kaki mereka bergema di lantai hutan saat mereka berlari. Di belakang mereka, mereka bisa mendengar suara langkah kaki yang berat dan kepakan sayap, yang semakin lama semakin keras. Kita harus bergegas. Emma tersentak, napasnya tersengal-sengal. Mereka berlari lebih cepat, jantung mereka berdebar kencang saat mereka berlari menembus kegelapan. Jalan setapak itu sepertinya membentang selamanya, berkelok-kelok melewati semak belukar yang lebat. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanan, didorong oleh harapan untuk mencapai tempat aman. Tiba-tiba, Alex tersandung, kakinya tersangkut pada akar yang tersembunyi di kegelapan. Dia terkapar di tanah, tangannya menggesek lantai hutan yang kasar. "Alex!" seru Sarah sambil berhenti di sampingnya. Tapi sebelum dia bisa membantunya berdiri, bayangan gelap muncul di atas mereka, menutupi bintang-bintang di atas. Mereka mendongak untuk melihat sosok iblis Jersey yang menjulang tinggi, matanya menyala-nyala dengan cahaya dunia lain saat ia turun ke atas mereka. Sambil menjerit ketakutan, mereka bergegas berdiri dan berlari, jantung mereka berdebar kencang saat mereka berlari melewati kegelapan. Namun makhluk itu tak henti-hentinya. Sayapnya mengepak di udara saat ia mengejar mereka melewati pepohonan. Kita tidak bisa menghindarinya. Emma terkesiap, suaranya penuh dengan keputusasaan. Alex melihat sekeliling, pikirannya berpacu saat dia mencari cara untuk melarikan diri. Dan kemudian, dia melihatnya, celah sempit di bebatuan, tepat di depan. Di sana, dia berteriak sambil menunjuk ke arah celah. Kita bisa bersembunyi di sana. Dengan kecepatan tinggi,
Mereka berlari menuju celah, menerobos celah sempit tepat saat iblis Jersey menukik ke arah mereka. Mereka berkerumun dalam kegelapan, napas mereka tersengal-sengal saat menunggu makhluk itu lewat. Di luar, mereka bisa mendengar suara sayap iblis Jersey saat ia mencari mereka. Tangisan kemarahannya bergema sepanjang malam. Namun di dalam celah tersebut, mereka aman, tersembunyi dari pandangan oleh dinding batu yang tebal. Menit-menit berlalu, suara hutan semakin pelan, satu-satunya suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Sebaiknya kita menunggu di sini sampai pagi, bisik Alex. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah degup jantungnya. Kalau begitu, kita akan menuju ke stasiun penjaga hutan. Yang lain mengangguk setuju. Jantung mereka masih berdebar kencang karena pelarian mereka yang sempit. Maka, mereka menunggu dalam kegelapan, berpelukan untuk mendapatkan kenyamanan saat mereka berdoa untuk fajar pertama. Saat fajar menyingsing di Pine Barrens, Alex, Sarah, dan Emma muncul dari celah sempit tempat mereka bermalam. Tubuh mereka kaku dan sakit karena tempat yang sempit, tapi mereka bersyukur bisa selamat dari pertemuan dengan iblis Jersey. Kita harus terus bergerak, kata Alex, suaranya tegas dan penuh tekad. Kita harus menemukan stasiun penjaga hutan itu. Sarah mengangguk setuju, matanya mengamati hutan lebat di sekitar mereka. Setuju. Ayo kita keluar dari hutan ini sebelum makhluk itu menemukan kita lagi. Dengan rasa urgensi yang sama, mereka berangkat menyusuri jalan setapak, mata mereka mengamati tanda-tanda bahaya. Udaranya sejuk dan segar, cahaya pagi menebarkan bayangan panjang di lantai hutan. Namun saat mereka berjalan, perasaan tidak nyaman menyelimuti mereka seperti kain kafan yang tebal. Hutan tampak terbentang selamanya. Pepohonan menjulang tinggi bagaikan penjaga yang diam. Kami sudah berjalan berjam-jam, kata Emma, suaranya bernada frustrasi. Menurutmu seberapa jauh jaraknya ke stasiun penjaga hutan? Alex melirik peta yang dibawanya, alisnya berkerut penuh konsentrasi. Menurut ini, seharusnya jaraknya hanya beberapa mil ke depan. Kita semakin dekat. Didorong oleh pemikiran untuk mencapai tempat aman, mereka melanjutkan perjalanan, langkah kaki mereka bergema di pepohonan saat mereka berjalan. Namun seiring berjalannya waktu, jejak itu semakin samar, hingga menghilang sama sekali, meninggalkan mereka terdampar di jantung Pine Barrens. Kami tersesat, bisik Sarah, suaranya dipenuhi rasa takut. Alex mengumpat pelan, pikirannya berpacu saat dia mencoba memikirkan solusi. Mereka berada jauh di dalam hutan tanpa jejak untuk memandu mereka, dan iblis Jersey bisa saja mengintai di sudut manapun. Kita harus menemukan jalan kembali ke jalan setapak, katanya, suaranya bernuansa mendesak. Kita tidak bisa terus berada di tempat terbuka. Dengan penuh tekad, mereka berangkat ke pepohonan, mata mereka mengamati semak-semak yang lebat untuk mencari tanda-tanda jejak. Namun saat mereka berjalan, hutan tampak semakin rapat di sekitar mereka. Pepohonan semakin lebat dan kusut seiring berjalannya waktu. Kita berputar-putar, kata Emma, suaranya bernada frustrasi. Alex mengangguk, hatinya tenggelam dengan setiap langkah yang mereka ambil. Mereka tersesat, tidak tahu kemana harus pergi atau bagaimana menemukan jalan kembali ke tempat yang aman. Tiba-tiba, sebuah suara memecah kesunyian hutan, geraman pelan dan parau yang membuat mereka merinding. Mereka membeku, jantung mereka berdebar kencang saat mereka berusaha mendengarkan tanda-tanda gerakan. Kemudian, dari kegelapan di depan, terdengar suara langkah kaki yang berat, semakin mendekat setiap saat. Itu iblis Jersey, bisik Sarah, suaranya penuh ketakutan. Dengan pandangan sekilas, mereka berlari, langkah kaki mereka menghantam lantai hutan saat mereka melarikan diri dari bahaya yang mendekat. Namun tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, makhluk itu sepertinya mengejar mereka. Geramannya semakin keras dan mengancam setiap saat. Kita perlu mencari tempat untuk bersembunyi. Alex terkesiap, napasnya tersengal-sengal. Di depannya, mereka melihat sekumpulan batu besar yang terletak di antara pepohonan. Dengan kecepatan tinggi, mereka berlari menuju bebatuan, mencari perlindungan dari makhluk yang mengejar mereka. Mereka merunduk di balik batu besar, jantung mereka berdebar kencang saat menunggu setan Jersey lewat.
Di luar, mereka bisa mendengar suara langkah kaki yang berat dan kepakan sayap saat makhluk itu mencari mereka. Tangisan kemarahannya bergema di seluruh hutan. Mereka berkerumun dalam kegelapan, napas mereka tersengal-sengal saat berdoa agar bahaya berlalu. Namun seiring berjalannya waktu, suara hutan semakin pelan, satu-satunya suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Sebaiknya kita menunggu di sini sampai aman, bisik Alex. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah degup jantungnya. Kalau begitu, kita akan mencoba menemukan jalan kembali ke jalan setapak. Yang lain mengangguk setuju, tubuh mereka gemetar karena kelelahan dan ketakutan. Jadi, mereka menunggu dalam kegelapan, berpelukan untuk mendapatkan kenyamanan sambil berdoa agar mimpi buruk itu segera berakhir. Saat matahari terbenam di bawah cakrawala, menimbulkan bayangan panjang di atas Pine Barrens, Alex, Sarah, dan Emma meringkuk di balik batu-batu besar, hati mereka dibebani rasa takut. Udara malam penuh ketegangan, keheningan hanya dipecahkan oleh tangisan makhluk malam di kejauhan. Kita tidak bisa tinggal di sini selamanya, bisik Sarah. Suaranya nyaris tak terdengar di balik gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Alex mengangguk, pikirannya berpacu dengan pikiran untuk melarikan diri. Mereka tersesat di jantung Pine Barrens, diburu oleh iblis Jersey dan kekuatan tak terlihat yang tampaknya berkonspirasi melawan mereka. Kita perlu mencari jalan keluar dari hutan ini, katanya, suaranya bernuansa mendesak. Kita tidak bisa membiarkan makhluk itu menemukan kita lagi. Emma memandang dengan gugup ke arah kegelapan di balik batu-batu besar, matanya membelalak ketakutan. Tapi bagaimana caranya? Kita benar-benar terkepung. Alex ragu-ragu, pikirannya mencari solusi. Mereka terjebak, tidak ada cara untuk menavigasi semak-semak lebat yang terbentang di depan mereka. Dan kemudian, saat keputusasaan mengancam akan menguasai dirinya, secercah harapan muncul di cakrawala, cahaya redup di kejauhan, nyaris tak terlihat melalui pepohonan. Apa itu? Sarah bertanya, matanya menyipit saat dia berusaha melihat menembus kegelapan. Jantung Alex berdetak kencang ketika dia menyadari apa itu, cahaya hangat api unggun, berkelap-kelip di malam hari. Itu pasti tempat perkemahan, katanya, suaranya dipenuhi kelegaan. Jika kita bisa sampai di sana, kita mungkin bisa mendapatkan bantuan. Dengan tekad yang baru, mereka berangkat melewati pepohonan, mata mereka tertuju pada cahaya di kejauhan saat mereka menerobos semak-semak. Saat mereka semakin dekat, suara-suara terdengar menembus kegelapan, bercampur dengan derak api. Mereka mempercepat langkah mereka, didorong oleh harapan untuk mencapai tempat aman. Namun saat mereka sampai di tempat terbuka, hati mereka tenggelam saat melihat pemandangan di depan mereka. Perkemahan sepi, tenda-tenda robek dan compang-camping, sisa-sisa perjuangan berserakan di lantai hutan. Seolah-olah para penghuninya lari ketakutan, hanya menyisakan kekacauan dan kehancuran. Apa yang terjadi di sini? Emma berbisik, suaranya bergetar ketakutan. Mata Alex mengamati lapangan terbuka, mencari tanda-tanda kehidupan. Tapi yang bisa dilihatnya hanyalah keheningan malam yang mencekam, hanya dipecahkan oleh cahaya samar api yang padam. Kita harus pergi, kata Sarah, suaranya terdengar mendesak. Apapun yang terjadi di sini, ini tidak aman. Dengan firasat, mereka berbalik untuk meninggalkan perkemahan, langkah kaki mereka bergema di lantai hutan saat mereka berjalan kembali ke dalam kegelapan. Namun saat mereka berjalan, sebuah gerakan tiba-tiba menarik perhatian Alex, sosok gelap yang bersembunyi di balik bayang-bayang, mengawasi mereka dengan mata bersinar. Dia membeku, jantungnya berdebar kencang saat dia menyadari apa itu, iblis Jersey, mengintai mereka sepanjang malam. Kita harus lari, teriaknya, suaranya dipenuhi rasa takut. Dengan kecepatan tinggi, mereka berlari melewati pepohonan, langkah kaki mereka menghantam lantai hutan saat mereka melarikan diri dari bahaya yang mendekat. Namun makhluk itu tak henti-hentinya, sayapnya mengepak di udara saat ia mengejar mereka melewati kegelapan. Kita tidak bisa menghindarinya, Sarah terkesiap, napasnya tersengal-sengal. Alex melihat sekeliling, pikirannya berpacu saat dia mencari cara untuk melarikan diri. Dan kemudian, tepat di depan, dia melihatnya,
Jurang sempit, tersembunyi di antara pepohonan. Di sana, teriaknya sambil menunjuk ke arah jurang. Kita bisa bersembunyi di sana. Dengan kecepatan tinggi, mereka berlari menuju jurang, melompat ke kedalamannya tepat saat iblis Jersey menukik ke arah mereka. Mereka berkerumun dalam kegelapan, jantung mereka berdebar kencang saat menunggu makhluk itu lewat. Di luar, mereka bisa mendengar suara sayap iblis Jersey saat ia mencari mereka. Tangisan kemarahannya bergema sepanjang malam. Namun di dalam jurang, mereka aman, tersembunyi dari pandangan oleh dinding tanah yang tebal. Menit-menit berlalu, suara hutan semakin pelan, satu-satunya suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Sebaiknya kita menunggu di sini sampai pagi, bisik Alex. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah degup jantungnya. Kalau begitu, kami akan mencoba mencari jalan kembali ke tempat yang aman. Yang lain mengangguk setuju, tubuh mereka gemetar karena kelelahan dan ketakutan. Jadi, mereka menunggu dalam kegelapan, berpelukan untuk mendapatkan kenyamanan sambil berdoa agar mimpi buruk itu segera berakhir. Saat fajar menyingsing di Pine Barrens, Alex, Sarah, dan Emma muncul dari jurang. Tubuh mereka kaku dan sakit karena ruangan yang sempit. Namun mereka bersyukur bisa bertahan satu malam lagi di hutan belantara yang tak kenal ampun. Kita harus terus bergerak, kata Alex. Suaranya tegas dan penuh tekad. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Sarah mengangguk setuju, matanya mengamati hutan lebat di sekitar mereka. Setuju. Ayo kita keluar dari hutan ini sebelum makhluk itu menemukan kita lagi. Dengan rasa urgensi yang sama, mereka berangkat melalui pepohonan, mata mereka mengamati tanda-tanda bahaya. Udaranya sejuk dan segar, cahaya pagi menebarkan bayangan panjang di lantai hutan. Namun saat mereka berjalan, perasaan tidak nyaman menyelimuti mereka seperti kain kafan yang tebal. Hutan tampak terbentang selamanya. Pepohonan menjulang tinggi bagaikan penjaga yang diam. Kami sudah berjalan berjam-jam, kata Emma, suaranya bernada frustrasi. Menurutmu seberapa jauh jaraknya ke stasiun penjaga hutan? Alex melirik peta yang dibawanya, alisnya berkerut penuh konsentrasi. Menurut ini, seharusnya jaraknya hanya beberapa mil ke depan. Kita semakin dekat. Didorong oleh pemikiran untuk mencapai tempat aman, mereka melanjutkan perjalanan. Langkah kaki mereka bergema di pepohonan saat mereka berjalan. Namun seiring berjalannya waktu, jejak itu semakin samar, hingga menghilang sama sekali, meninggalkan mereka terdampar di jantung Pine Barrens. Kami tersesat, bisik Sarah, suaranya dipenuhi rasa takut. Alex mengumpat pelan, pikirannya berpacu saat dia mencoba memikirkan solusi. Mereka berada jauh di dalam hutan tanpa jejak untuk memandu mereka, dan iblis Jersey bisa saja mengintai di sudut manapun. Kita harus menemukan jalan kembali ke jalan setapak, katanya, suaranya bernuansa mendesak. Kita tidak bisa terus berada di tempat terbuka. Dengan penuh tekad, mereka berangkat ke pepohonan, mata mereka mengamati semak-semak yang lebat untuk mencari tanda-tanda jejak. Namun saat mereka berjalan, hutan tampak semakin rapat di sekitar mereka. Pepohonan semakin lebat dan kusut seiring berjalannya waktu. Kita berputar-putar, kata Emma, suaranya bernada frustrasi. Alex mengangguk, hatinya tenggelam dengan setiap langkah yang mereka ambil. Mereka tersesat, tidak tahu kemana harus pergi atau bagaimana menemukan jalan kembali ke tempat yang aman. Tiba-tiba, sebuah suara memecah kesunyian hutan, geraman pelan dan parau yang membuat mereka merinding. Mereka membeku, jantung mereka berdebar kencang saat mereka berusaha mendengarkan tanda-tanda gerakan. Kemudian, dari kegelapan di depan, terdengar suara langkah kaki yang berat, semakin mendekat setiap saat. Itu iblis Jersey, bisik Sarah, suaranya penuh ketakutan. Dengan pandangan sekilas, mereka berlari, langkah kaki mereka menghantam lantai hutan saat mereka melarikan diri dari bahaya yang mendekat. Namun tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, makhluk itu sepertinya mengejar mereka. Geramannya semakin keras dan mengancam setiap saat. Kita perlu mencari tempat untuk bersembunyi. Alex terkesiap, napasnya tersengal-sengal. Di depannya, mereka melihat sekumpulan batu besar yang terletak di antara pepohonan. Dengan kecepatan tinggi,
Mereka berlari menuju bebatuan, mencari perlindungan dari makhluk yang mengejar mereka. Mereka merunduk di balik batu besar, jantung mereka berdebar kencang saat menunggu setan Jersey lewat. Di luar, mereka bisa mendengar suara langkah kaki yang berat dan kepakan sayap saat makhluk itu mencari mereka. Tangisan kemarahannya bergema di seluruh hutan. Mereka berkerumun dalam kegelapan, napas mereka tersengal-sengal saat berdoa agar bahaya berlalu. Namun seiring berjalannya waktu, suara hutan semakin pelan, satu-satunya suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Sebaiknya kita menunggu di sini sampai aman, bisik Alex. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah degup jantungnya. Kalau begitu, kita akan mencoba menemukan jalan kembali ke jalan setapak. Yang lain mengangguk setuju, tubuh mereka gemetar karena kelelahan dan ketakutan. Jadi, mereka menunggu dalam kegelapan, berpelukan untuk mendapatkan kenyamanan sambil berdoa agar mimpi buruk itu segera berakhir. Berjam-jam berlalu ketika mereka meringkuk di balik batu-batu besar. Matahari semakin tinggi di langit seiring berlalunya hari. Namun terlepas dari harapan mereka, bahaya belum menunjukkan tanda-tanda akan berlalu. Kita tidak bisa tinggal di sini selamanya, kata Sarah, suaranya diwarnai frustrasi. Kita perlu mencari jalan keluar dari hutan ini. Alex mengangguk, pikirannya berpacu dengan pikiran untuk melarikan diri. Mereka terjebak. Tidak ada cara untuk menavigasi semak-semak lebat yang terbentang di depan mereka. Dan kemudian, saat keputusasaan mengancam akan menguasainya, secercah harapan muncul di cakrawala. Suara-suara di kejauhan bergema di hutan. Apakah kamu mendengar itu? Emma bertanya, matanya membelalak penuh harapan. Alex berusaha mendengarkan, jantungnya berdebar kencang. Kedengarannya seperti manusia. Kita tidak sendirian di sini. Dengan tekad yang baru, mereka berangkat melewati pepohonan, mengikuti suara-suara tersebut saat mereka menerobos semak-semak. Saat mereka semakin dekat, suara-suara itu semakin keras, hingga mereka dapat melihat lapangan terbuka di depan, dipenuhi dengan aktivitas regu pencari yang ramai. Kami terselamatkan. Sarah berseru, suaranya dipenuhi kelegaan. Namun saat mereka sampai di tempat terbuka, kelegaan mereka berubah menjadi kengerian saat melihat pemandangan di depan mereka. Rombongan pencari terdiri dari penduduk setempat dari kota terdekat, bersenjatakan senapan dan senapan. Namun mereka tidak mencari pendaki yang tersesat, mereka mencari sesuatu yang lain. Apa yang terjadi di sini? Alex menuntut, suaranya dipenuhi amarah. Tapi sebelum ada yang bisa menjawab, sebuah suara terdengar dari kerumunan, suara yang sangat mereka kenali. Yah, baiklah, apa yang kita punya di sini? Mereka menoleh untuk melihat Sheriff Kota, senyum sinis terlihat di sudut bibirnya. Sepertinya kita telah menangkap beberapa pelanggar, katanya, matanya bersinar karena kebencian. Hati Alex tenggelam saat dia menyadari kebenarannya, mereka telah masuk ke dalam jebakan. Kami tidak bermaksud masuk tanpa izin, katanya, suaranya diwarnai putus asa. Kami baru saja tersesat di hutan. Namun Sheriff hanya tertawa, tawanya menggema di lapangan seperti kicauan orang gila. Tersesat? Ya, begitulah kata mereka semua. Tapi kita tahu yang sebenarnya, bukan? Nah, anggota regu pencari lainnya mengangguk setuju, mata mereka dipenuhi kebencian saat mereka menatap Alex, Sarah, dan Emma. Mereka bersama Iblis Jersey, geram salah satu dari mereka. Suaranya meneteskan racun. Darah Alex menjadi dingin mendengar tuduhan itu. Mereka tersandung ke tengah-tengah sekelompok penduduk setempat yang percaya pada legenda setan Jersey, dan sekarang mereka dituduh bergaul dengan makhluk yang selama ini mereka coba melarikan diri. Kami tidak bersama Iblis Jersey, protes Sarah, suaranya bergetar ketakutan. Kami hanya mencoba mencari jalan keluar dari hutan. Namun Sheriff hanya tertawa lagi, matanya berkilat geli. Hemat nafasmu, nak. Kamu tidak membodohi siapapun. Kami tahu apa yang kamu lakukan, dan kami tidak akan membiarkan kamu mengganggu rencana kami. Dengan perasaan mual di perutnya, Alex menyadari mereka berada dalam masalah serius. Penduduk setempat yakin bahwa mereka bersekongkol dengan setan Jersey, dan mereka tidak punya cara untuk membuktikan sebaliknya. Kita harus keluar dari sini,
bisiknya pada Sarah dan Emma. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah gumaman orang banyak. Namun sebelum mereka sempat bergerak, Sheriff melangkah maju. Seringai jahat terlihat di wajahnya. Bawa mereka, perintahnya, suaranya dingin dan mengancam. Dalam sekejap, mereka dikepung oleh anggota regu pencari. Senapan dan senapan mereka diarahkan ke arah mereka dengan ketepatan yang mematikan. Dengan perasaan yang semakin dalam di hatinya, Alex menyadari mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Mereka kalah jumlah dan persenjataan, dan tidak mungkin mereka bisa berjuang untuk keluar dari situasi ini. Dengan enggan, mereka mengangkat tangan menyerah. Hati mereka dibebani dengan kekalahan saat mereka dibawa pergi ke dalam kegelapan hutan. Saat mereka menghilang ke dalam pepohonan, jeritan Jersey Devil di kejauhan bergema sepanjang malam, sebuah pengingat mengerikan akan bahaya yang mengintai di kedalaman Pine Barrens. Dan saat mereka ditawan oleh orang-orang yang mereka harapkan bisa menyelamatkan mereka, mau tak mau mereka bertanya-tanya apakah mereka bisa keluar dari hutan hidup-hidup. Udara dipenuhi aroma pinus dan ketakutan saat Alex, Sarah, dan Emma digiring melewati hutan yang gelap oleh sekelompok penduduk setempat. Tangan mereka diikat erat ke belakang, dan mereka dikelilingi oleh orang-orang bersenjata di semua sisi. Wajah mereka menunjukkan tekad yang muram. Pikiran Alex berpacu dengan pikiran untuk melarikan diri. Tapi dia tahu mereka kalah jumlah dan kalah persenjataan. Mereka telah tersandung ke dalam perangkap, dan kini mereka berada di bawah belas kasihan orang-orang yang mereka harapkan dapat membantu mereka. Saat mereka berjalan dengan susah payah melewati semak-semak, kegelapan seolah menyelimuti mereka. Pepohonan menjulang di atas kepala seperti penjaga yang diam. Setiap gemerisik dedaunan, setiap hentakan ranting, membuat mereka merinding. Kita harus mencari jalan keluar dari masalah ini, bisik Sarah. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah suara langkah kaki mereka. Alex mengangguk, rahangnya terkatup rapat karena tekad. Kami akan melakukannya. Kami hanya perlu menunggu waktu dan menunggu saat yang tepat. Namun saat mereka berjalan, firasat buruk menyelimuti mereka seperti beban berat. Mereka dibawa lebih jauh ke jantung Pine Barrens, jauh dari harapan untuk diselamatkan. Akhirnya, setelah waktu yang terasa seperti berjam-jam, mereka sampai di sebuah tempat terbuka kecil di dalam hutan. Di tengahnya berdiri pohon ek kuno, cabang-cabangnya yang berbonggol-bonggol menjulang ke langit seperti jari-jari yang bengkok. Di depan pohon, sekelompok penduduk setempat berkumpul, wajah mereka tersembunyi dalam bayang-bayang kerlap-kerlip api unggun. Suasana dipenuhi ketegangan saat mereka menyaksikan Alex, Sarah, dan Emma mendekat. Yah, baiklah, apa yang kita punya di sini? Sebuah suara memanggil dari kegelapan. Mereka menoleh dan melihat sheriff kota itu, senyum sinis terlihat di sudut bibirnya. Sepertinya pelanggar kecil kita akhirnya tiba, katanya. Matanya bersinar karena kebencian. Hati Alex mencelos ketika dia menyadari gawatnya situasi mereka. Mereka tersandung ke tengah-tengah sekelompok penduduk setempat yang percaya pada legenda setan Jersey, dan sekarang mereka dituduh bergaul dengan makhluk yang selama ini mereka coba melarikan diri. Kami tidak bermaksud masuk tanpa izin, katanya, suaranya diwarnai putus asa. Kami baru saja tersesat di hutan. Namun sheriff hanya tertawa. Tawanya menggema di lapangan seperti kicauan orang gila. Hemat nafasmu, nak. Kami tahu yang sebenarnya. Kamu di sini untuk membantu setan Jersey, sama seperti mereka yang lain. Darah Alex menjadi dingin mendengar tuduhan itu. Mereka dituduh membantu makhluk yang mereka coba melarikan diri. Kami di sini bukan untuk membantu iblis Jersey, protes Emma, suaranya bergetar ketakutan. Kami hanya ingin pulang. Namun sheriff hanya menggelengkan kepalanya, matanya menyipit karena curiga. Sekarang sudah terlambat. Kamu sudah melewati batas, dan sekarang kamu harus menghadapi konsekuensinya. Dengan perasaan mual di perutnya, Alex menyadari mereka berada dalam masalah serius. Penduduk setempat yakin bahwa mereka bersekongkol dengan setan Jersey, dan mereka tidak punya cara untuk membuktikan sebaliknya. Apa yang akan kamu lakukan pada kami? Sarah bertanya, suaranya nyaris berbisik. Seringai sheriff melebar, membuat mereka merinding. Kami akan menyerahkanmu kepada iblis Jersey, katanya,
Suaranya dingin dan mengancam. Jantung Alex berdebar ketakutan ketika dia menyadari apa yang dimaksud Sheriff. Mereka akan dikorbankan untuk makhluk yang selama ini mereka coba hindari. Kita harus keluar dari sini, bisiknya pada Sarah dan Emma. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah gumaman orang banyak. Namun sebelum mereka sempat bergerak, Sheriff memberi isyarat kepada orang-orang yang berdiri di sampingnya. Bawa mereka ke altar. Perintahnya, suaranya dipenuhi kebencian. Dengan rasa takut, Alex, Sarah, dan Emma digiring menuju pohon ek kuno di tengah lapangan. Ketika mereka mendekat, mereka melihat bahwa pohon itu dikelilingi oleh simbol-simbol aneh yang terukir di tanah. Maknanya hilang seiring berjalannya waktu. Di pangkal pohon, telah didirikan sebuah altar sederhana, terbuat dari batang kayu dan dahan yang dipahat kasar. Di atas altar terdapat kumpulan benda-benda aneh, bulu, tulang, dan potongan bulu, disusun dalam tampilan yang mengerikan. Kita harus melakukan sesuatu, bisik Sarah, suaranya dipenuhi keputusasaan. Namun sebelum mereka sempat menyusun rencana, mereka terpaksa berlutut di depan altar. Tangan mereka masih terikat erat di belakang punggung. Sheriff melangkah maju. Seringai jahat menyebar di wajahnya saat dia mengangkat belati upacara tinggi-tinggi di atas kepalanya. Dengan kekuasaan yang diberikan kepadaku oleh penduduk kota ini, dengan ini aku mempersembahkan pengorbanan ini kepada Iblis Jersey, katanya. Suaranya terdengar di lapangan. Jantung Alex berdebar kencang saat dia melihat Sheriff mendekat. Kilatan bilah belati bersinar di bawah cahaya api. Namun sebelum Sheriff sempat menyerang, keributan tiba-tiba muncul dari tepi lapangan. "Apa itu?" teriak salah satu penduduk setempat, suaranya diwarnai ketakutan. Mereka menoleh dan melihat sosok gelap bergerak melalui pepohonan, matanya bersinar dengan cahaya dunia lain. "Itu Iblis Jersey!" Seseorang berteriak, kepanikan memenuhi udara. Dengan teriakan ketakutan, penduduk setempat berpencar, ketakutan mereka melebihi rasa tanggung jawab mereka. Memanfaatkan kesempatan itu, Alex, Sarah, dan Emma melompat berdiri dan berlari. Tangan mereka yang terikat memperlambat langkah mereka saat berlari melewati pepohonan. Di belakang mereka, mereka bisa mendengar suara sayap Iblis Jersey saat ia menukik ke tanah terbuka. Teriakan kemarahannya bergema sepanjang malam. Namun mereka tidak berhenti, tidak menoleh ke belakang. Mereka berlari seolah hidup mereka bergantung padanya. Jantung mereka berdebar kencang saat melarikan diri dari bahaya yang mendekat. Akhirnya, setelah waktu yang terasa sangat lama, mereka menerobos pepohonan dan masuk ke hutan terbuka yang relatif aman. "Kita harus terus berjalan," Alex terkesiap, napasnya tersengal-sengal. "Kita tidak bisa berhenti sampai kita keluar dari hutan ini." Dengan anggukan bersama, mereka terus maju menembus kegelapan. Pikiran mereka dipenuhi dengan pikiran untuk melarikan diri dan bertahan hidup. Berjam-jam berlalu ketika mereka tersandung melalui semak-semak. Kegelapan Pine Barrens terbentang di depan mereka seperti mimpi buruk yang tak ada habisnya. Namun mereka tidak putus asa. Mereka tahu bahwa selama mereka memiliki satu sama lain, mereka memiliki peluang untuk bertahan hidup. Akhirnya, saat fajar menyingsing di cakrawala, mereka muncul dari pepohonan dan menuju jalan tanah yang sempit. "Kita berhasil," bisik Sarah, suaranya dipenuhi kelegaan. Dengan air mata syukur di mata mereka, mereka terjatuh ke tanah, tubuh mereka gemetar karena kelelahan dan kelegaan. Namun meski mereka mengatur napas, mereka tahu bahwa cobaan berat mereka masih jauh dari selesai. Mereka masih berada di jantung Pine Barrens, tidak tahu bagaimana menemukan jalan kembali ke tempat yang aman. "Kita harus terus bergerak," kata Alex, suaranya diwarnai tekad. "Kita tidak bisa terus berada di tempat terbuka." Dengan anggukan bersama, mereka memaksakan diri untuk berdiri dan berangkat. Hati mereka dipenuhi harapan untuk pertama kalinya dalam apa yang terasa seperti selamanya. Saat mereka berjalan, mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah melupakan kengerian yang mereka saksikan di Pine Barrens. Namun mereka juga tahu bahwa mereka selamat, melawan segala rintangan, dan bahwa mereka akan melakukan apapun agar bisa pulang dengan selamat. Jalan tanah sempit terbentang di depan mereka, berkelok-kelok melewati hutan lebat di Pine Barrens. Alex, Sarah,
dan Emma berjalan dengan susah payah dalam diam. Pikiran mereka masih belum pulih dari kengerian malam itu. Saat cahaya fajar pertama menyinari pepohonan, mereka mendapati diri mereka merenungkan semua yang telah terjadi. Mereka nyaris lolos dari cengkeraman iblis Jersey dan penduduk lokal yang berbahaya. Namun mereka masih tersesat di hutan belantara yang luas, jauh dari tanda-tanda peradaban. Kita perlu mencari tahu di mana kita berada, kata Alex, memecah kesunyian. Kita tidak bisa berkeliaran tanpa tujuan. Sarah mengangguk setuju, matanya mengamati hutan di sekitarnya. Tetapi bagaimana caranya? Kami tidak memiliki peta, dan kami tidak tahu di mana kami berada. Tatapan Emma tertuju pada matahari terbit, cahayanya yang hangat memancarkan cahaya keemasan di atas pepohonan. Mungkin kita bisa menggunakan matahari untuk menemukan jalan. Jika kita terus menuju ke timur, pada akhirnya kita akan menemukan jalan atau jalan setapak. Alex mempertimbangkan sarannya, pikirannya berpacu dengan pikiran untuk melarikan diri. Ini patut dicoba. Ayo terus bergerak. Dengan tekad baru, mereka berangkat. Mata mereka tertuju pada cakrawala saat mereka mengikuti jalur matahari terbit. Udaranya sejuk dan segar, cahaya pagi menebarkan bayangan panjang di lantai hutan. Saat mereka berjalan, mereka mendapati diri mereka semakin berpengharapan. Jalan tersebut sepertinya terbentang selamanya, namun mereka tahu bahwa selama mereka terus bergerak, mereka mempunyai peluang untuk menemukan jalan kembali ke tempat yang aman. Namun seiring berjalannya waktu, harapan mereka mulai memudar. Jalan itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, dan hutan lebat tampak terbentang tanpa henti di kedua sisinya. Kami sudah berjalan berjam-jam, kata Sarah, suaranya diwarnai frustrasi. Menurutmu seberapa jauh jaraknya? Alex melirik matahari. Posisinya di langit menunjukkan berlalunya waktu. Ini sudah tengah hari. Kami sudah berjalan berjam-jam, tapi kami belum melihat tanda-tanda peradaban. Alis Emma berkerut khawatir. Bagaimana jika kita menuju ke arah yang salah? Bagaimana jika kita berjalan lebih jauh ke dalam hutan? Hati Alex tenggelam memikirkan hal itu, tetapi dia tahu mereka tidak boleh putus asa. Kita harus terus berjalan. Kita akan menemukan jalan keluar dari sini, dengan satu atau lain cara. Dengan anggukan bersama, mereka melanjutkan perjalanan. Langkah kaki mereka bergema di pepohonan saat mereka berjalan. Namun seiring berlalunya sore, kelelahan mereka mulai menyusul. Kaki mereka bertambah berat, dan langkah mereka melambat hingga merangkak. Kita perlu istirahat, Sarah terkesiap, tenggelam ke tanah karena kelelahan. Alex dan Emma bergabung dengannya, tubuh mereka gemetar karena kelelahan. Mereka ambruk ke lantai hutan, napas mereka tersengal-sengal saat mencoba mengatur napas. Kita tidak bisa berlama-lama di sini, kata Alex, suaranya bernuansa mendesak. Kita harus terus bergerak. Namun saat dia berbicara, suara tiba-tiba memecah kesunyian hutan, gemuruh mesin di kejauhan, semakin keras setiap saat. Mereka bertukar pandangan penuh harapan, jantung mereka berdebar kencang saat mendengarkan suara itu. Itu mobil. Sarah berseru, suaranya dipenuhi kelegaan. Kami terselamatkan. Dengan tenaga yang diperbarui, mereka memaksakan diri untuk berdiri dan berlari menuju sumber kebisingan. Hati mereka membumbung tinggi karena harapan. Dan kemudian, tepat di depan, mereka melihatnya, jalan tanah sempit, berkelok-kelok melewati pepohonan. Dan datang ke arah mereka, sebuah truk pikap rusak, lampu depannya menembus kegelapan seperti mercusuar harapan. Kami terselamatkan, seru Emma, air mata kelegaan mengalir di pipinya. Truk itu berhenti di depan mereka, dan pengemudinya mencondongkan tubuh keluar jendela. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Dia bertanya, suaranya diwarnai kekhawatiran. Jantung Alex berdebar kencang karena rasa syukur saat dia menjelaskan cobaan berat yang mereka alami, perjalanan berkemah, pertemuan dengan iblis Jersey, dan pelarian mereka yang putus asa melewati hutan. Sopir itu mendengarkan dengan penuh perhatian, ekspresinya semakin tidak percaya setiap saat. Kalian anak-anak beruntung masih hidup, katanya sambil menggelengkan kepalanya tak percaya. The Pine Barrens bukanlah tempat bagi para amatir.
Dia menawari mereka tumpangan kembali ke kota, dan mereka dengan senang hati menerimanya, duduk di bagian belakang truk saat truk itu melaju di jalan. Saat mereka berkendara, Alex tidak bisa menahan perasaan lega yang menyelimutinya. Mereka selamat dari kengerian di Pine Barrens, dan sekarang mereka sedang dalam perjalanan kembali ke tempat yang aman. Namun meski dia membiarkan dirinya rileks, sebuah pikiran mengganggu masih melekat di benaknya. Apa yang terjadi dengan penduduk setempat yang mencoba mengorbankan mereka kepada setan Jersey? Dan apa yang membuat mereka menjadi gila seperti itu? Saat mereka memasuki kota, pikiran Alex disela oleh suara pengemudi. "Kalian sebaiknya pergi menemui sheriff," katanya, nadanya serius. Dia pasti ingin mendengar tentang apa yang terjadi di luar sana. Alex mengangguk setuju, pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Mereka membutuhkan jawaban, dan sheriff adalah tempat terbaik untuk memulai. Mereka berterima kasih kepada pengemudi atas bantuannya dan berangkat menuju kantor sheriff. Hati mereka dipenuhi antisipasi. Ketika mereka tiba, sheriff menyambut mereka dengan perasaan lega dan prihatin. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian saat mereka menceritakan cobaan berat yang mereka alami. Ekspresinya menjadi semakin serius seiring berjalannya waktu. "Jadi, maksudmu penduduk setempat mencoba mengorbankanmu kepada iblis Jersey?" Dia bertanya, suaranya diwarnai ketidakpercayaan. Alex mengangguk. Rahangnya terkatup rapat. "Tekad. Ya, mereka yakin kami bersekutu dengan makhluk itu, tapi nyatanya tidak. Kami hanya berusaha bertahan hidup." Alis sheriff berkerut sambil memikirkan cerita mereka. "Aku pernah mendengar desas-desus tentang setan Jersey, tapi aku tidak menyangka itu benar. Dan bagi penduduk setempat, yah, anggap saja mereka selalu percaya tahayul." Dia berhenti. Ekspresinya menjadi lebih serius. "Tetapi apa yang Anda katakan kepada saya adalah hal yang serius. Jika apa yang Anda katakan itu benar, maka kita perlu menyelidikinya lebih lanjut." Alex merasa lega mendengar kata-kata sheriff. Mungkin sekarang mereka akhirnya mendapatkan jawaban yang mereka cari. Namun ketika mereka meninggalkan kantor sheriff, perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti dirinya. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada lebih banyak cerita daripada yang terlihat. "Kita perlu mencari tahu apa yang terjadi pada penduduk setempat itu," kata Sarah, suaranya penuh tekad. "Dan kita perlu memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi." Alex mengangguk setuju, pikirannya sudah berpacu dengan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka mungkin telah lolos dari Pine Barrens, namun petualangan mereka masih jauh dari selesai. Dan ketika mereka berangkat ke tempat yang tidak diketahui, Alex tidak bisa menahan perasaan tekad yang muncul dalam dirinya. Mereka mungkin tersesat di tengah hutan belantara, namun mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dalam perjalanannya, kekuatan untuk menghadapi tantangan apapun yang menghadang, dan keberanian untuk memperjuangkan apa yang benar. Tamat. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan yang mengerikan ini. Jika Anda senang menjelajahi hantu, makhluk mitos, dan banyak lagi, silakan bagikan dan sukai video ini. Berlangganan saluran kami dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa lagi.